Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Afandi. Saya salah satu peserta di Digital Developer Academy. Di video sebelumnya saya menjelaskan tentang PHP dasar, pengertian, dan tag. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan PHP dasar bagian 2, yaitu operator pada PHP. Operator pada PHP ada assignment operator, arithmetic operator, pre dan post increment and decrement, string operator, operator perbandingan, dan operator logika. Yang pertama adalah assignment operator. Assignment operator, contoh kita buat variabel A, kemudian assignment operator, kemudian kita beri string operator, kemudian kita var dam $A, maka hasilnya string operator. Di sini tipe data dari sebuah variabel ini dipengaruhi oleh yang kita masukkan di sini. Misalkan kita masukkan 10, maka akan keluar in 10. Jika saya masukkan 10,2, maka akan muncul float 10,2. Jika saya memasukkan boolean true, akan muncul true. Jika saya masukkan false, akan muncul false, dan seterusnya. Kemudian yang kedua yaitu arithmetic operator. Arithmetic operator adalah sebuah simbol yang dapat digunakan untuk memanipulasi sebuah integer. Ini contoh operatornya, namanya dan contohnya. Misalkan $A saya isi 10 dan $B saya isi 5. Kita coba operator tambah. Maka hasilnya adalah 15. Kemudian kita coba operator kurang, hasilnya adalah 5. Kita coba operator perkalian, hasilnya 50. Kita coba operator pembagian, hasilnya adalah 2. Dan terakhir adalah operator modulus, yaitu sisa bagi. Contoh dari sisa bagi adalah seperti ini. Jika $A yaitu 10 modulus 5, maka 10 bagi 5 tidak bersisa, maka hasilnya adalah 0. Kita coba misalnya 12. Ini 12 dibagi 5. Jika 5 dikali 2 kan 10, sisanya ada 2. Berarti di sini nilainya 2. Oke, selanjutnya pre dan post increment dan decrement. Ini ada plus, yaitu misalkan seperti ini. Saya punya $A 10, kemudian $A plus,
maka hasilnya adalah A sama dengan 1. A plus plus, maka hasilnya adalah 10 ditambah 1. Hasilnya adalah 11. Begitu pula jika saya kasih plus plus di belakang, hasilnya 11. Tetapi ini akan berbeda hasilnya karena jika plus plusnya di belakang seperti ini, maka $A dulu yang ditampilkan, kemudian ditambahkan 1, maka ini hasilnya adalah 10. Jika plus plusnya ada di belakang, maka $A ini ditambahkan 1 dulu, kemudian ditampilkan $A, hasilnya adalah 11. Begitu pula dengan min-min, misalkan $A min-min, maka hasilnya adalah 9. Ini adalah 9. Ini 9. Selanjutnya adalah plus sama dengan menambahkan angka pada suatu dengan dirinya sendiri ditambah dengan yang ditambahkan. Misalkan saya punya variabel A, kemudian saya kasih plus sama dengan 2, maka cara menghitungnya adalah $A 10, kemudian ditambah dengan 2. Saya kasih nilai 4, berarti ini ditambah 4. Begitu pula pada min. Misalkan min 2, ini saya kasih min 2, maka hasilnya adalah 8. Hasilnya adalah 6. Begitu pula jika dibagi ataupun dikali. Kemudian string operator. String operator ini fungsinya untuk menggabungkan dua string. Misalkan saya mempunyai string saya dan $B, saya kasih nilai belajar. Kemudian di sini $A string operator string, $B ini adalah operator string titik. Maka hasilnya adalah saya belajar. Spasi, jadi saya belajar. Oke, itu adalah operator string. Ini. Kemudian operator perbandingan. Operator yang digunakan untuk membandingkan dua variabel dan akan dikembalikan menjadi nilai boolean true dan false.
Misalkan di sini saya punya variabel A 10 dan variabel B 10. Saya kasih operator sama dengan. Ini membacanya adalah dolar A apakah sama dengan dolar B? Maka jawabannya adalah true. Jika saya kasih nilai 8, maka jawabannya adalah false. Kemudian sama dengan. Di sini mengecek apakah variabel yang digunakan identik sama dari nilai sampai tipe datanya. Misalkan ini 10, saya kasih integer 10 dan B integer 10 sama dengan B. Apakah dolar A sama dengan dan identik dengan dolar B? Jawabannya adalah true. Jika di sini saya isikan string 10, maka jawabannya false. Jadi dari sini variabel A harus nilainya sama dan tipe datanya sama dengan variabel B. Kita lanjutkan. Yang ini tanda seru sama dengan, yaitu apakah variabel yang dibandingkan tidak sama nilainya. Ini kebalikan dari sama dengan tadi. Jadi jika tadi 10 sama dengan B adalah true, jika dibeginikan ini akan menjadi false. Jika ini tidak sama, maka hasilnya adalah true. Begitu pula dengan yang ini. Misalkan sama dengan. Jika tadi yang identik seperti ini bernilai true, maka sekarang bernilai false. Sedangkan yang seperti ini akan bernilai true. Maka variabel yang dibandingkan tidak sama. Jadi membandingkan apakah ini tidak sama. Ya. Apakah dolar A tidak sama dengan dolar B? Jawabannya adalah true. Kemudian operator kurang dari. Apakah variabel yang di sebelah kiri lebih kecil dari variabel sebelah kanan? Misalkan saya punya variabel A8 dan B10, maka jawabannya adalah true. Karena dolar A8 kurang dari dolar B10. Jika saya isikan 12, hasilnya adalah false. Kemudian lebih dari dolar B. Apakah dolar A yang nilainya 12 lebih dari dolar B yang nilainya 10? Jawabannya adalah true. Begitu pula jika saya mengisikan 8, maka jawabannya adalah false. Kemudian, apakah variabel yang di sebelah kiri lebih kecil sama dengan dari variabel sebelah kanan? Maksudnya adalah jika saya mengisikan ini akan true.
Jika saya isikan 10, maka hasilnya adalah true. Berbeda dengan seperti ini. Jika seperti ini, hasilnya adalah 10 kurang dari sama dengan B. 10 sama dengan B, jadi true. Jika saya gunakan ini, 10 kurang dari B, jadi apakah 10 kurang dari B? Maka jawabannya adalah false. Begitu pula dengan lebih dari sama dengan, hasilnya adalah true. Kemudian yang terakhir adalah operator logika. Di sini ada 3, yaitu AND, OR, dan tanda seru NOT. Jika saya membuat variabel seperti ini, $A dan $C sama dengan 10, saya kasih nilai 6, 8, dan 10. Dan misalkan ini $A lebih dari $B dan $B kurang dari $C. Jadi operator ini akan mengembalikan boolean true jika kedua kondisi bernilai true. Contohnya adalah ini. Apakah $A lebih dari $B? Jawabannya adalah false. Dan $B lebih kecil dari $C, maka hasilnya adalah true. Jika salah satu false, maka hasilnya adalah false. Tapi jika $A kurang dari $B bernilai true dan $B kurang dari $C, maka hasilnya adalah true. Operator AND ini juga bisa ditulis dengan cara AND. Ini adalah false. Yang kedua adalah operator OR, menandakan atau apakah kondisi 1 atau kondisi 2 sesuai. Apakah kondisi 1 dan kondisi 1 atau 2 bernilai true. Misalkan saya kasih ini false dan ini false, dan OR ini jika A lebih dari B adalah false dan $B kurang dari $C adalah true. A hasilnya adalah true. Jika $B kurang dari $A kurang dari $B dan $B kurang dari $C, jika true dan true, maka hasilnya true. Jika saya kasih false dan false, maka hasilnya adalah false. Jadi operator OR ini akan bernilai true apabila salah satu dari dua perbandingan ini dinilai true. Operator OR juga bisa ditulis dengan tulisan OR. Yang terakhir adalah operator NOT. Contoh dari operator NOT adalah seperti ini.
apakah dolar A lebih dari dolar B? Jawabannya adalah false. Kemudian di not, maka dia akan menjadi kebalikannya. Hasilnya adalah true. Dari awal hasilnya adalah false, kemudian kita beri not, maka hasilnya adalah true. Jika ini awalnya adalah true, kemudian kita beri operator not, maka hasilnya adalah false. Baik, sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.